يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم وصدق على رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi a'lamu ma zahara minna wa ma yakhfa. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul mustafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah subuh Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita masih diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih mau dan mampu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah tetapkan hidayah serta taufiknya hingga akhir hayat dengan minimal ucapan syukur alhamdulillah. Tidak lupa salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat tercurah baik di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma. Baik ibu bapak sekalian, mari kita lanjutkan kajian tafsir kita masih dalam surah Al-Baqarah. Sekarang ayat yang ke-12. Yang ke-12. Mudah-mudahan bisa sampai 13. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ini itu 13. Ala yang 12. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Nampaknya bisa sampai ke 13. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Baik, kemarin dari 11-nya sudah kita sempat kaji, yaitu wa idza qila lahum la tufsidu bil ardh qalu innama nahnu muslihun. Kemarin masih bercerita dan hari ini juga insyaallah masih bercerita atau mengisahkan, mengkabarkan tentang orang-orang munafik yang mereka itu membuat kerusakan. Tetapi ketika disebutkan bahwa janganlah engkau merusak, mereka menjawab justru kami memperbaiki, bukan merusak. Nah, itu yang ayat ke-11. Sekarang lanjutan daripada peringatan Allah bagi kita atau mengingatkan bagi kita dengan ayat ke-12. Ala innahu, ingatlah bahwa sesungguhnya mereka, siapa mereka itu? Orang-orang munafik. Humul mufsidun, sesungguhnya mereka itu orang-orang yang merusak. Orang munafik itu orang-orang yang merusak. Dengan dua perusakannya, yang kemarin dengan kekafiran yang tersembunyi, dengan keimanan yang menipu. Keimanan yang menipu,
kekafiran yang tersembunyi. Yang kedua adalah kemaksiatan. Dengan kemaksiatan. Jadi munafik itu kira-kira bisa disebut definisinya adalah menyembunyikan kekafiran, menampakkan seolah-olah keimanan. Kemudian dengan kerusakan kedua kemaksiatan, di mana kemaksiatannya kemarin karena mengajak orang untuk durhaka kepada Allah, mengingkari sang Khalik, mengingkari sang penguasa, sang Rabb, itu yang kerusakan yang kedua. Walakin la yash'urun, tetapi mereka tidak mengetahui, tidak sadar. Mereka tidak sadar bahwa mereka itu merusak. Dengan ucapan mereka seolah-olah mereka memperbaiki. Ini ayat yang ke-12 ini hanya penegasan. Karena ketika diingatkan orang-orang munafik, mereka jawab membantah dengan sebutan bahwa mereka apa kemarin sebutannya innama nahnu muslihun. Sesungguhnya kami ini orang yang baik, orang yang soleh, orang yang memperbaiki, bukan merusak. Nah ini jawaban mereka. Tetapi jangan tertipu. Nah ini maksudnya ayat yang ke-12. Jangan tertipu dengan ucapan mereka, karena logika-logika yang mereka sampaikan nanti, bantahan-bantahan yang seolah-olah masuk akal itu hanya menutupi kekafirannya di dalam qalbu. Jadi dengan mengatakan di mana kesalahan, sering orang begitu. Orang munafik itu sering, di mana salahnya? Saya kan cuma ngasih tahu, misalnya dalam kehidupan sehari-hari. Di mana salahnya saya? Nah, padahal dia nggak tahu. Dengan pemberitahuan dia itu kadang orang jadi berantem. Ini orang munafik. Seolah-olah ngebantuin, sebagaimana kemarin asbabun nuzul, seolah-olah mendamaikan, padahal ngomporin. Kalau ditanya, loh salah saya di mana? Kan saya cuma nyampein bahwa bulan begini. Ini orang munafik nih, gitu model. Nah, seolah-olah pembelaannya itu, penjelasannya itu adalah kebaikan. Tapi Allah mengingatkan bagi kita di ayat yang ke-12, jangan tertipu dengan itu. Ingatlah, ketahuilah, innahu, sesungguhnya mereka yang beralasan macam-macam tadi, orang-orang munafik yang punya 1000 alasan itu. Banyak alasannya ketika ditanya, ngeles ke sana ke sini. Itu sesungguhnya humul mufsidun. Mereka tetap yakini bahwa mereka itu perusak. Jangan ketipu sama itu. Jangan ketipu sama koruptor yang munafik, para anggota partai yang munafik, yang kampanye seolah-olah tapi padahal padahal buku. Nah, ini tipuan, logikanya bisa dibuat. Bahwa kita lihat di DPR banyak orang banyak ngelesnya luar biasa. Dulu pernah ada ini pemahaman supaya lebih mantap memahami. Dulu pernah ada rencana pakai pin emas. DPR pakai pin emas, punya rencana pinnya aja dari emas. Ditanya apa alasannya? Macam-macam. Masa wakil rakyat, kira-kira. Nah ini contohnya. Munafik pasti tidak akan berhenti. Makanya ada apa namanya, kajian tentang makna kebohongan. Kebohongan itu jika sekali dibuat maka sulit dihenti. Maka dia akan menuntut kebohongan berikutnya. Ini salah satu ciri munafik. Ciri munafik kemarin salah satunya adalah idza hadasa kadzdzab.
Kalau dia bicara pasti bohong. Nah, kebohongan itu akan menuntut kebohongan yang lain. Sekali orang berbohong, dia akan dituntut untuk menutupi kebohongan itu dengan kebohongan berikut. Nah, itulah tidak bisa dipercaya lagi ketika orang munafik menyebutkan innama nahnu muslimun, sesungguhnya kami ini orang baik, orang soleh, cuma niat ngebantu, cuma niat ngedamein, cuma menjelaskan, cuma ngasih tahu, macam-macam. Padahal dia akan menyusun lagi kebohongan-kebohongan berikut. Inilah kenapa kebohongan sekalipun sepele disebut dosa besar. Karena bukan sekali. Kebohongan tidak akan bisa dibunuh dengan sekali. Dia akan terus menuntut kebohongan-kebohongan berikut. Nah, itu salah satu ciri munafik. Sehingga diingatkan Allah di ayat ke-12 surah Al-Baqarah ini, ala innahum humul mufsidun. Jangan lagi tertipu dengan penjelasan mereka. Yakinlah mereka itu orang-orang yang merusak. Walakin la yash'urun. Tetapi dia sendiri tak sadar. Orang munafik itu sendiri tidak sadar. Nah, kita kadang-kadang gak sadar kewalahan. Sebenarnya kasihan sama orang yang berbohong, karena kewalahan akan menutupi kebohongan-kebohongan. Capek sebenarnya, tetapi dia gak sadar. Kalau dia terungkap, dia malu. Terungkap dia salah, lalu kemudian menyusun pola untuk menutupi kebohongan-kebohongan. Nah, inilah yang perlu diyakinkan dalam ayat yang ke-12 ini, tentang orang-orang munafik itu hakikatnya memang merusak, tetapi mereka sendiri kadang tidak sadar. Nah, itu ayat yang ke-12. Kita lanjut yang ke-13. Wa idza qila lahum aminu, dan apabila dikatakan kepada mereka orang-orang munafik itu, aminu kama amanan nas, berimanlah kepada mereka-mereka sebagian manusia atau kelompok. Wa idza qila lahum aminu kama, dikatakan kepada mereka berimanlah kepada yang diimani oleh manusia. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Mereka berkata, apakah kami akan beriman sebagaimana orang-orang yang bodoh ini? Ini lebih ngeri lagi jawaban orang munafik. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Apabila dikatakan kepada orang munafik beriman sebagaimana imannya orang-orang terdahulu, qalu amanan anu'minu kama amanan nas. Jadi ini kalau kita terjemahkan lagi, apabila dikatakan kepada orang-orang munafik berimanlah sebagaimana orang-orang terdahulu sudah beriman, yang maksudnya sebagaimana amanan nas ini adalah tafsirnya sahabat, para sahabat Rasul, sebagaimana keimanan para sahabat. Tetapi mereka menjawab, membantah, qalu anu'minu kama amanas sufaha. Mana mungkin kami beriman seperti imannya orang-orang yang bodoh itu. Nah, mereka sebut sahabat itu bodoh, makanya mereka ini dilaknat. Ini kemudian ala innahum sufaha walakin la ya'lamun. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah yang bodoh, orang-orang munafik itulah yang bodoh, walakin la ya'lamun, tapi mereka tidak tahu bahwa dirinya bodoh. Jadi ini nasihat kita kepada orang munafik dibantah juga tentang keimanan. Kalau yang tadi tentang mereka, jadi kira-kira begini. Yang ayat yang ke-11 itu nasihat kita tentang kemungkaran orang munafik.
Kalau ayat yang ke-13 ini tentang mengajak orang munafik untuk baik, untuk beriman. Tapi dua-duanya dibantah. Yang ayat ke-11 kemarin dibantah bahwa mereka mengaku mereka itu bukan orang mungkar, tetapi justru orang soleh. Kalau yang ini ketika diajak beriman, mereka menjawab, ngapain iman kayak orang-orang seperti yang bodoh begitu. Nah, ini kira-kira. Baik, kita rinci sedikit. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan aminu kama amanan nas, ini maksudnya tafsirnya bahwa berimanlah sebagaimana imannya para sahabat, ngajak mereka agar beriman sebagaimana imannya para sahabat Rasulullah SAW. Mereka menjawab membantah, qalu anu'minu. Ini a ini dalam bahasa Arab apa nih? Kalimat tanya. Ada a, ada hal. Ada a misalnya ara'aita, apakah? Kemudian kalau bisa juga hal, ataka, misalnya hal itu juga pertanyaan, apakah? Hal ataka hadisul ghasyiyah atau ara'aitan nas. Itu juga a itu artinya kalimat tanya. Jadi sama artinya a dengan hal. Itu kalimat tanya dalam bahasa. Mereka menjawab begitu, anu'min, apakah kami harus beriman? Kama amanas sufa, sebagaimana imannya orang-orang bodoh itu. Mereka sebut sahabat itu bodoh. Makanya inilah yang membuat orang munafik dilaknat. Nah, makanya salah satu yang menghina sahabat yaitu si A. Si A ini menghina sahabat, makanya dilaknat. Mereka menghina Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Yang mereka puji cuma Sayyidina Ali. Nah, ini salah satunya orang Syiah juga dilaknat, sama persis seperti orang munafik karena menghina sahabat. Mereka menghina sahabat dengan anu'minu kama amanas sufa, mengatakan sahabat itu orang-orang bodoh, orang-orang gak paham. Bayangkan sahabat Rasul disebut orang-orang yang bodoh. Nah, ini ketika diajak mereka beriman sebagaimana imannya sahabat Rasul. Apa maksudnya? Bahwa orang munafik, kita jangan lepas dari kalimat munafik itu bahwa menyembunyikan kekafiran. Sehingga kita mengajak dia beriman dengan yang sebenar-benarnya, dia justru jawab, itu iman yang aneh, itu iman yang salah, justru iman yang benar seperti kami. Kira-kira begitu jawaban orang. Jadi kalau diajak orang munafik benar, justru dia membantah bahwa dia memang tidak salah. Justru kita yang dianggap salah. Nah, ini orang munafik. Sehingga berani menyebut sahabat itu orang-orang bodoh. Itu tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, sufaha itu artinya anak-anak atau ibu-ibu. Jadi kebodohan, bukan bodohan kalau untuk anak-anak, kekurangan pengetahuan dan pemahaman, lemah pengetahuan dan pemahaman itu disufaha. Dalam tafsir ini disebutkan mereka menganggapnya seperti anak-anak dan perempuan atau kaum ibu. Jadi dianggapnya, nanti kalau kita bilang anak-anak itu oke lah, dibilang nanti perempuan tersinggung perempuan. Takutnya dibilang perempuan itu ilmu dan pemahamannya lemah. Itu sebenarnya banyak disinggung dalam Al-Quran. Sehingga ada kelebihan dan kekurangan. Laki-laki kelebihannya adalah tegas, cepat dan tegas, dan pemahamannya lebih kuat di logika. Sedangkan ibu-ibu atau perempuan itu lebih teliti dan lebih menjaga perasaan, lebih menjaga perasaan.
Nah itu sebenarnya kelebihan masing-masing. Jangan disalahartikan nanti, oh ini subaha ini dalam tafsir yang kedua wanita dengan anak-anak gak ada bedanya. Tapi kadang kalau dihayatinya benar juga. Anak-anak sama wanita itu sama. Samanya di mana? Sama-sama ingin dimanja. Sangat sama-sama apa dimanja ini apa bahasa ogohan. Ogohan di alam, digombalin, ya dirayu-rayu, kadang sama. Nah ini makna sufaha yang kedua. Tetapi ini pendapat yang lemah. Tafsir yang kedua ini pendapat yang lemah. Yang mayoritas sufaha itu sapi itu karena kurang ilmu, kurang paham. Nah ini disebut sapi, sufaha jamak. Sapi itu kurang ilmu, kurang paham. Jadi bahasa lainnya adalah bodoh. Jadi tafsir yang kedua berarti dianggap bahwa apaan itu sahabat, itu imannya iman anak kecil, imannya kira-kira imannya orang lemah. Nah ini jawaban orang munafik tadi. Ngapain kami harus beriman seperti imannya orang-orang anak-anak aja? Itu mah iman bocah. Bu sahabat digituin sama orang munafik ketika diajak ngikutin imannya sahabat. Jadi bisa diambil iman. Siapa yang tentang ajaran sahabat berarti menganggap sahabat bodoh, sahabat dianggap anak kecil. Sekarang kan banyak pengennya hadis doang, nggak mau ngikuti asar. Asar itu ucapan sahabat. Padahal Rasul mengatakan alaikum sunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin. Bagi kalian adalah sunnahku dan sunnah sahabat-sahabatku yang khalifah ini. Jadi ini tidak dianggap oleh orang munafik. Sehingga banyak tuh yang ketika pemilihan pertama kali Sayyidina Abu Bakar banyak yang kafir lagi, banyak yang murtad lagi karena tidak setuju bahwa sahabat itu diangkat menjadi khalifah, yang termasuk yang empat itu dianggapnya tidak sesuai. Nah, inilah salah satunya jawaban mereka orang munafik ketika diajak beriman seperti imannya para sahabat. Kenapa? Ini pertanyaan saya. Supaya apa? Kenapa tidak disebut sebagaimana imannya Nabi? Nah, ini. Kenapa kok di sini disebut kama amanan nas? Sebagaimana imannya para sahabat. Kita udah bahas kemarin apa nas itu. Manusia itu ada tiga. Ada insan, ada basyar, ada an-nas. An-nas ini adalah komunitas. Manusia dalam bentuk komunitas. Jadi komunitas mana maksud dalam tafsir ini? Ya harus sesuai dengan asbabun nuzul. Asbabun nuzulnya adalah sahabat. Yang dimaksud imannya siapa? Imannya sahabat. Yang dimaksud sekelompok manusia, imannya sekelompok manusia dalam tafsir ini adalah sahabat. Nah, kenapa nggak disebut amanah Nabi, amanah Anbiya, amanah Rasul? Kenapa nggak disebut wahai orang-orang munafik, cobalah kau beriman sebagaimana imannya Nabi? Kenapa nggak begitu? Kenapa kok imannya para sahabat? Ngajaknya imannya para sahabat. Nah, ini yang ada beberapa jawaban. Yang pertama, kalau dibilang ayo beriman sebagaimana imannya Nabi, wah kejauhan. Orang munafik diajak imannya seperti iman Nabi. Iman kita aja gak nyampe. Jangan orang munafik, iman kita aja gak nyampe kalau mau seperti imannya para Nabi. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, karena Nabi dan Rasul termasuk bagian daripada iman itu, bagian daripada keimanan itu. Kan ada rukun iman kepada Rasul. Jadi kalau diajak sebagaimana imannya Nabi, toh Nabi itu juga wajib diimani. Rasul itu wajib diimani. Ya gak mungkin bahasanya sama sebagaimana imannya para Nabi.
karena Nabi itu sendiri wajib diimani. Nah, maka diambillah imannya para sahabat. Jadi supaya sama-sama bareng-bareng, sahabat juga mengimani Rasul, sahabat juga mengimani Nabi. Jadi kita ngajaknya sebagaimana imannya para sahabat. Maka banyak orang pengen cepat banget jadi Nabi, bukan jadi Nabi, pengen seperti Nabi. Ini salah paham jadi masyarakat. Saya pengen seperti Nabi, nggak bisa. Awas, ada 10 sahabat satu ketika datang ke rumah Rasul, nanya istrinya Rasul, wahai Aisyah, wahai Zainab, wahai semua istri Rasul ditanyain oleh 10 sahabat, bagaimana kehidupan Rasul dari sejak bangun sampai tidur? Oh, diceritakanlah bahwa Rasul itu tidur tapi sesungguhnya tidak tidur, bahwa Rasul itu sholatnya adalah sepanjang malam, bahwa Rasul itu ibadahnya luar biasa sampai bengkak kaki dan sebagainya, bahwa Rasul itu rajin puasa, bahwa Rasul itu ngajinya 50 ayat per 5 menit, 50 ayat per 5 menit. Oh, sahabat kamu kalah. Kalau gitu saya pengen menjadi seperti Rasul. Apalagi yang diceritain bagian yang paling diseneng ini sama bapak-bapak, Rasul itu istrinya banyak. Nah, ini yang diikuti nama sahabat sampai sekarang. Ini yang paling demen. Apa jawaban Rasul? Ana khairukum. Aku ini orang yang terbaik, yang lebih baik. Tidak ada yang bisa seperti aku. Tidak ada yang bisa seperti aku. Jadi jangan bilang, wah saya pengen seperti Nabi. Gak bisa. Rasul sendiri melarang. Karena beda. Tidak ada bisa yang seperti itu. Nah, kalau mau mencontoh boleh, tapi gak bisa seperti Rasul. Paling banter bisa seperti sahabat. Nah, jadi Rasul sendiri melarang kalau ada orang ngomong pengen seperti Nabi. Rasul itu tahajud wajib, kita sunnah. Ada yang pengen jadi wajib, ya repot. Kadang ada kalanya tidak sebagaimana. Ada kalanya kita tidak bisa seperti mencontoh betul-betul sebagaimana Rasul. Rasul itu kurban wajib, kita sunnah. Rasul itu istrinya banyak, kita itu bukan sunnah. Ini juga salah paham. Istri banyak bukan sunnah, tetapi itu boleh bersyarat, jadi bukan sunnah. Nah, terus begitu akhirnya ada yang puasa pengen sendiri sepanjang hidup, karena mengingat Rasul itu kalau nggak ada makanan puasa seumur hidup juga nggak boleh. Nah, dilarang. Nah, begitulah. Maka kalimat tidak diambil sebagaimana imannya Nabi, nggak akan ada yang bisa. Nggak bisa seperti iman Nabi, nggak bisa. Nggak bisa seperti amalan Nabi, nggak bisa. Paling bisa dicontoh, itu pun contoh yang dicontohkan khusus untuk amalan kehambaan biasa, bukan amalan nubuwah, bukan amalan kenabian. Maka kalimat ini sangat menarik karena dianggap yang paling bisa dikejar ya sebagaimana imannya para sahabat. Jangan cuma melihat sahabat yang 4 berat juga, yang 4 itu berat. Iman para sahabat itu ada 124.000. Jangan nganggapnya yang cuma 4 itu. Kalau iman yang 4 itu juga sulit bagi kita. Imannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, itu sulit juga. Paling bisa kita kejar ya imannya para sahabat yang lain, bahwa ada kira-kira 40 atau sampai 60 yang dijamin masuk surga dari sahabat. As-sabiqun al-awwalun. Ya, orang-orang yang paling pertama masuk Islam itu imannya luar biasa. Itu sulitlah bagi kita ngejar. Paling bisa imannya sahabat-sahabat yang lain. Nah,
Sahabat yang lain apa itu? Ya, antara lain misalnya kita kenal sahabat Uwais Al-Qarni yang gak bisa berangkat haji gara-gara gendongin ibu mulu. Ibunya udah uzur, orang tuanya udah uzur, bukannya ditinggal tapi diurus. Sampai gara-gara itu gak berangkat haji, tapi namanya harum di langit, para malaikat mengangkat namanya. Dan Allah memuliakannya sampai sahabat itu juga kalah. Atau ada yang sahabat senangnya suratul Ikhlas, kulhu, gara-gara kulhu masuk surga. Yang begitu-gitu bisa dah kita. Yang begitu-gitu bisa kita ikut. Kalau yang lain berat, paling yang dari 124.000 itu yang bisa kita ikut ya paling ujungnya lah. Di angka berapa mungkin? Di angka yang ke 24.000-nya juga belum tentu. Jadi di angka yang paling terakhir. Nah itu yang bisa. Maka contoh iman sahabat yang disinggung supaya mudah. Tapi jawaban mereka orang munafik apa? Ngapain? Kami beriman itu kan anak-anak kecil, orang bodoh itu imannya sahabat. Iman yang benar ya kayak kami ini, kata orang munafik. Maka diingatkan lagi oleh Allah, ala innahum, ingatlah sesungguhnya mereka itu justru yang bodoh. Ada kalimat menarik di sini yang bisa diambil kehidupan saya. Kenapa ketika difitnah, ya, ketika difitnah bahwa dibilang sahabat yang bodoh oleh orang munafik, justru dibalikkan Allah fitnahnya kepada orang munafik. Ini dalam kehidupan bisa begitu. Jadi jangan suka menjelekkan orang, karena kejelekan yang kita sebar itu akan kembali kepada diri sendiri. Ini yang dimaksud hikmahnya. Jangan suka memfitnah orang, fitnah itu akan kembali kepada diri sendiri. Jangan suka mengkafirkan orang lain, karena kekafiran itu akan kembali pada diri sendiri. Jangan suka mengejek orang lain, karena akan diejek oleh Allah kepada diri sendiri. Nah ini maksudnya kenapa hikmahnya ada ala innahu musubbah. Kata Allah justru mereka itu yang bodoh. Walakin la ya'lamun, tapi mereka tak tahu, tak sadar. Sama kemarin tak sadar, merasa dirinya baik padahal jelek. Sekarang merasa dirinya paling beriman padahal paling kafir. Nah ini orang-orang munafik yang disinggung dari ayat ke-12 dan 13 ini, bahwa jangan tertipu dengan dalil-dalil, ya, alasan-alasan orang munafik ketika membantah ajakan. Ayat ke-13 ini membantah ajakan kita untuk dia diajak beriman, untuk dia diajak taat, untuk diajak beribadah. Jangan tertipu, kata Allah. Ini bahasa seolah-olah Allah mengatakan jangan tertipu dengan bantahan mereka, alasan mereka, karena sesungguhnya kita harus yakin dengan firman Allah ini, bahwa yakinlah, ingatlah bahwa mereka itu sesungguhnya orang-orang yang bodoh, tapi mereka tidak tahu. Kalau ayat yang sebelumnya, sesungguhnya orang-orang mereka itu orang-orang yang perusak, tapi mereka tidak sadar. Merusak tidak sadar, memfitnah tidak paham. Merusak tidak sadar, kemudian bodoh tidak paham. Nah, ini orang munafik. Jadi dua ini peringatan dari ajakan. Peringatan dari ajakan. Pertama, ajakan untuk menyadarkan. Kedua, ajakan untuk berbuat baik, beriman. Jadi yang sulit yang mana sebenarnya dari dua itu? Yang sulit itu justru yang ayat ke-11. Ayat yang ke-11. Karena itu ngajak orang meninggalkan kemungkaran. Ngajak orang munafik ninggalin kemungkaran. Kalau ayat yang ke-13 ini atau 12 sampai ke-13 ini ngajak orang munafik untuk berbuat baik, untuk beriman, untuk taat. Maka amar ma'ruf nahi munkar ini yang sulit itu nahi munkar. Yang amar ma'ruf banyak orang bisa.
Orang ateis juga amar ma'ruf biasanya seolah-olah. Orang tak bertuhan juga mengatakan, oh ini baik, itu buruk, itu disalah. Tapi meninggalkan keburukan itu yang sulit. Nah coba juga dalam diri kita juga begitu. Kadang kita lebih mudah menjalankan kebaikan ketimbang meninggalkan keburukan. Sedekah sering pasti kita juga. Berbuat baik ada mungkin kita juga sering. Tapi meninggalkan keburukan sulit. Nah, itulah kalau sudah melekat, apalagi ini kepada orang-orang munafik. Ya, inilah ayat yang ke-13 ini. Mudah-mudahan kita terhindar dari kebohongan orang munafik, keingkaran orang munafik, pengkhianatan orang munafik, sehingga kita mengenali mereka dan sifat-sifat mereka, sehingga kita bisa terhindar setidaknya dari mereka. Mudah-mudahan lebih tinggi lagi kita bisa menyadarkan mereka. Amin. Kita cukupkan dulu sampai ayat yang ke-13 ini. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi syafaat dunia akhirat, menjadi wasilah di dunia juga agar kita selamat dunia akhirat. Amin. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan sholawat tilawah. Semoga berkah dunia akhirat. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala fil umuri wa tajawwal innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wal nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Illa anta maqsudana wa ridhaka wa matlubana a'tina ma'abataka wa ma'rifataka bi wujudin zidna ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma bi wujudin ij'al al-Qur'ana shafi'an fid dunya wal akhirah innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma bi barakatihi yawmul jum'ah al-mubarakah wa bi barakati shahr Rajab al-mubarak yaghfir lana wa lahum ya Allah ya Rahman ya Rahim ya arhamar rahimin. Rabbana
sama saya itu kan. Paknya nggak bilang, ini juga nggak bilang, gimana? Nggak konfirmasi lah. Enggak kemarin sempat ngobrol sama sekarang udah ketutup sekitar cuman kondisi sekarang ya waktunya boys buat bis nggak ada gitu dan terus saya tangan kalau itu saya telepon Pak gitu. Tapi menurut Pak soalnya nanti ya salah persepsi sama saya nggak saya nggak kaget ya saya dibawa buat si Pak sudah datang gitu nggak ada kan tapi belum pulang berarti nanti ada tahu angka saja juga dari saya juga cuman maksudnya ini apa itu kita bisa kan nggak mungkin pun tapi Pak istri tahu saya siapa ya nggak ada saya dan nggak ada yang minta sama saya sebelum saya tadi yang begitu terus saya nggak minta ke sini kalau minta ya saya bayar tapi kamu bilang ke Pak Adu udah pokoknya bisa masih telepon kalau yang butuh dana sekarang berapa datang saya saya pada kelilak itu kan harusnya dulu ya harusnya makasih Pak Ustadz Pak Ustadz nuhun anjir aduh ya Allah harus makan telur asin tuh Pak iya jadi sekarang butuh berapa? Nggak ada. Saya nggak pohon yang buat nanti kesini ke Pak sama Pak Iwan ya nanti kalau saya juga udah dibangun tapi tadi saya udah nitip 400 ke Pak Mansur ya Pak Mansur 200 buat titip 200 sekarang nanti Pak saya ini kita bilang saya udah ini apa tahu nih saya titipin ke Pak Mansur gimana hukum menyangkut impian sekarang harus nggak jadi itu rata-rata sebulan pengeluaran 62 termasuk kan kita hanya mengandalkan dari kencleng kan ada kan dari sana ya kan itu mah ada pernah bilang ke saya baru kemarin aja lihat dari WA ada yang masuk 500.000 ada yang masuk setiap bulan ada sih dari Paris setiap bulan nggak bilang langsung
langsung masuk transfer dulu. Ditransfer ya. Tapi nggak ditarik. Harusnya ditarik. Kan itu buat operasional atau Cek digede. saya kan. Ada rese yang iya coba lihat. Sian jamaah coba orang. Nanti dia beri kita. Nah Pak, tapi ya ingetin lagi. Lalu saya udah bilang, Pak jangan sampai nggak ada uang. Nah ini makan uang jamaah, ini pendek itu, ikan jamaah. Iya, maksudnya kemarin teh saya udah bilang dia kan bapak ya udah tarik aja soal BB ini. Mana nggak bisa, bukunya juga dipaan semuanya. Itu barang ke sana. Saya bilang ke Luis, uang bangunan nggak bisa ditarik. Nggak bisa. Saya bilang ke Luis, kenapa Pak Benny kok bisa gitu? Itu tuh siapa? Yang di Antapani itu siapa Pak Ansa? Itu udah janjian sama Pak Fian. Pak Fian udah sampai ke Antapani, bilang dia nggak bisa katanya. Karena saya pulang malam keduanya, ini kan uang amanat dari yang menghibah ini gini. Kok ada bahasa gitu? Iya, maksudnya gini, maksudnya jangan salah menyampaikan. Saya kan udah sampai dia amanahin. Jadi tetap dia yang ada tangan maksudnya. Iya, Jadi kalau makanya. udah perlu tinggal ambil. Makanya terus topiknya itu nggak beresin aja. Nah itu harus konfirmasi dulu sama Pak Aan. Karena Maksudnya gitu kan? iya, mau diberesin. Ya harus konfirmasi ke Pak Aan Luis. Cuman kemarin ada miss. Udah janjian sama Pak Fian ke Antapani, Pak Fian ke Antapani, dia pulangnya malam. Gitu. Dia udah di WA dia lagi cari waktu nanti. Jadi gini, emang saya juga mengerti posisi, saya memberikan posisinya dia kalau ini cuman saya minta tolong luangkan waktu buat ngambil uang gitu doang. Bukan nggak bisa diambil. Makanya saya pernah bilang ke Pak Aan, Bu, sesuatu itu namanya dua ada sama ini. Iya, jadi yang satu diganti sama Aan maksudnya. Maka dia bilang yang satu lagi sama siapa? Sama Aan. Tapi tetap kan dia harus sama Pak Aan yang lain. Iya, itu maksudnya. Sebenarnya itu hal simpel, cuman ya itu maksudnya jangan Udah selesai gitu. tunggu jadinya gitu. Udah selesai gitu. Saya doakan sama itu. Enggak lagi sebelah sana sih maksudnya. Harusnya udah tahu dia tuh pergantian dia udah berapa bulannya, nggak mungkin nggak tahu dia pasti ngelola. Itu maksudnya sekarang satu itu ngejelasin ke dia ini kalau jadi gini, kalau ngobrol lewat telepon kan beda aja nih, ketemu langsung. Kalau tetap muka, kenapa saya pengen tetap muka biar clear, terus minta komitmennya bisa nggak kalau kita dihubungi bisa meluangkan waktu untuk ngambil. Kalau misalnya janjian, saya nggak bisa, pulangnya malam. Atau itu bisa atau nggak janjiannya. Gitu. Tapi kan di handphone mah, di telepon mah benar. Tapi saya juga kondisional dalam artian berhusnudzon gini, dan ketika siang WA-an mungkin belum ada janjian, kan namanya orang gawainya pas begitu rek balik cek dulu mana kita rapat di mana kita bisa balik gitu. Cuman sayangnya tidak memberitahu gitu, harusnya ohnya sebenarnya janjian deh gini ganjeng deh terjadinya gitu. Enaknya kan gitu maksudnya. Atau ketika jalan Nggak jalan, belum nyampe sebelumnya, belum tengah jalan. Kantong aja terus kali itu saya tuh bisa. Nantilah diobrolnya. Kalau ini Kata Luis, kenapa nggak bilang? Kenapa Benny saya tuh kan ada yang meninggal gini-gini. Iya, ke saya tuh. Saya kemarin saya mengeluarkan uang 700 untuk nama. Terus ya tapi kan ada alhamdulillah ada gantinya sebenarnya mah ada transfer 700. Jadi itu tuh kemahalan gini. Kalau saya masalah harga itu saya nggak tahu. Saya kalau emang sebetulnya kalau kita emang ada uang beli minimal kita punya stok 2. Mau padungnya, mau kain kafannya, mau yang wanginya. Makanya nanti ngambil, saya udah bilang ke Apaan, nanti kalau ngambil uang ke sana sekalian buat bikin stok. 2 kantong hiji. Kebutuhannya berapa? Kan sempat kan bilang, duitnya kita apa? Sekarang mana itu tinggal saya kita soalnya udah ngomongnya gini, ya dah uang teh udah tinggal sedikit ya Pak Benny. Ya harusnya ngambil maksudnya. Orang siap tangkap apaan dia kakak balik nih. Kakak nanya ke buku, iya buku ya coba nanti. Aduh Pak Benny kumahanya minggu. Ya nggak bisa nyokot minggu macam saya kan dia pulangnya minggu.
pulang minggu Waktu sekarang. minggu Iya. kemarin kan pulang minggu. Cek katanya dia pulangnya kapan. Kalau butuh, ya WA aja, nanti sama saya bilang kebutuhan ini talangin aja dulu. Nanti tinggal ditarik, tinggal dibalikin lagi gitu kan, simpel. Cuman ya itu, ntar saya tahu. Kalau yang buat sekarang udah aman tuh masih Nah, yang Sabtu. yang satu yang kencret. Oke. Yang tinggal yang Bu Devi berarti, nalangan Bu Devi, saya nanti. Itu nanti saya ke Bu Devi. Jadi kalau butuh, ya langsung saya tanya. Saya ganti. Dan butuh terus lagi. Enggak, saya samperin. Nah, ini sebetulnya ada komunikasi. Kalau ada komunikasi aman sebetulnya. Jadi Tapi saya udah ngasih tahu ke Bu Is. Kan Bu Is yang nagih ke saya. iya. Udah saya kasih Nah, tahu Bu, takutnya gini. Saya ya, cuman takutnya Siap lah. salah penyampaian. Nanti lebih baik saya samperin aja Bu Dewi. Samperin saya sampaikan kalau memang Bu Dewi butuh ya saya ambil. Kalau enggak ya nunggu gitu kan. saya kayak uang kas, uang di saya tuh. Ini ada kalau bisa 1 juta. BCI serangan mendadak. Iya. Kenapa? Tong dipas, pas. Tah, jika serangan mendadak yang meninggal. Jangan dipas, pas. Itu kan